Ya Rasul salam alaika ya Habib. Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Ratib, beliau mengatakan, barang siapa yang hadir dalam majlis, dia akan mendapatkan 70 kebaikan. Paling sedikit kebaikan yang dia dapatkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Paling sakonek Pak. Paling sakonek sampai Pak oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang yang anti maulid, ada orang yang anti majlis, tidak mau dia duduk tempat-tempat seperti ini, itulah manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Kenapa? Karena dia tidak mau ampunan Allah, dia tidak mau barokahnya Allah, dia tidak mau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang angkuh, manusia yang sombong, dan mangkene Pak punya orang tak lebur ke pengajian. Benar apa benar? Banyak Pak, tak lebur ke pengajian banyak makin Pak. Buktinya apa? Menbodo pengajian, panitia nega Pak aja ke Elabang. Ada apa wanita aja ke Elabang? Maksa orang-orang supaya bisa mah. Ayo Pak, masuk. Ya pas Habib tak datang ke TV rokok naik luar. Tanda esok. Tapi mendangdutan. Berdangdut pakai Pak Sibak. Pamakas sambil dangdut. Berorkes. Menbeda orkes Pak, panitia tak aja gaya labung Pak, saya juga panggung Pak, tak kok sampai alun cak nyawer. Nah kasih punya mangkin Pak. Tak kok panitia saya juga polisi, tentara, ramai saya datang. Padahal di situ apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan di situ adalah tipuan belaka. Tapi ketika ada hadir tempat seperti ini, yang Anda dapatkan minimal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, berdiri dengan sekarang angkat tangan. Boleh sekali susah. Saya hadir malam mangken Pak Bu, boleh sekali susah. Kalau Anda tidak mau ampunan dari Allah, maka Anda berharap dari siapa lagi ampunan tersebut? Yang berhak memberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, beruntunglah ketika Anda semua diundang bisa hadir di tempat seperti ini, dan ketahuilah hadirnya Anda di tempat seperti ini itu tidak serta-merta karena Anda diundang oleh Habib Yusuf. Tidak. Tapi ketika Anda bisa melangkahkan kaki ke sini, itu merupakan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang bisa melangkah hadir ke masjid ini illa wafaqallah, kecuali Allah yang telah memberikan taufik kepadanya. Maka taufik inilah yang kalian dapatkan pada malam hari ini, yang patut dan wajib untuk disyukuri. Jelas kira-kira Pak? Nah jelas, ada pengajian. Lempo napa tak lempo pengajian Pak? Oh lempo, ada yang tak lempo. Ya. Nah, pada malam hari ini kita adalah dalam rangka memperingati haul. Oke? Haul. Kenapa haul? Tahu sampai haul? Banyak orang kalian ngocak haul. Demah haul. Betul tak betul? Apa artinya haul? Haul neka artinya cokka. Benar haul Pak. Haul. Haul. Ada banyak ustaz. Haul. Haul neka artinya 1 tahun. Peringatan yang diadakan setiap tahun namanya haul. Makanya dalam fikih itu ada istilah kalau zakat itu kalau harta sudah mencapai haul maka dia wajib zakat. Haul 1 tahun. Nah istilah haul yang kita adakan yang dikenal oleh masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau masyarakat NU, haul itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini dipuji oleh Allah. Memakai orang ngocok tahun lebih asyrik nega aneh Pak. Hal ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dikatakan bahwasanya generasi yang baik, orang-orang sebagus. Siapa orang sebagus? Siapa orang-orang yang baik? Itu generasi yang baik adalah yang datang setelah generasi mereka. Kita sekarang datang setelah generasi Habib Lukman. Betul? Beliau sudah berangkat terlebih dahulu. Artinya apa? Kita generasi yang datang belakangan. Ketika kita adalah generasi belakangan, generasi yang baik yang mau mendoakan, yang mau mengucapkan lisannya apa yang dia ucapkan, dia berdoa, ya Allah ampunkanlah
ampunkanlah kami. Orang kalau minta ampun ada aromasa banyak tuh, aromasa banyak sah. Nah inilah ketika ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ketika ditanya, ya Aisyah, siapakah orang yang baik? Dikatakan orang yang baik itu adalah man dhanna annahu musiun, yaitu sapa-sapana orang si aromasa abena jubek anu orang si bagus. Sapa orang si jubek? Orang si jubek man dhanna annahu muhsinun, yaitu orang yang merasa dirinya baik, itulah orang yang jelek. Paham Pak? Bu? Ngeding Bu? Sapa orang si jubek Bu? Saya ngaku abena bagus, saya aromasa abena tepak, saya aromasa abena bagus, arwah orang si jubek. Pak, tahu ke iblis? Bu, mana ada suara nak? Nggak itu. Bu, tahu kah iblis? Iblis, Pak, tahu kah iblis ya? Ini prinsip hidup, nanti jadikan prinsip hidup. Iblis itu Anda jangan anggap dia adalah makhluk yang jelek, makhluk yang hanya terlaknat, makhluk yang menentang Allah, makhluk yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak. Iblis sebelum dilaknat oleh Allah selama 120.000 tahun sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam riwayat dikatakan bahwasanya iblis itu tidak ada satu jengkal tanah pun di surga melainkan iblis sudah sujud di tanah tersebut. 120.000 tahun iblis itu sudah sujud di surganya Allah. Bahkan dikatakan 60.000 tahun iblis itu menjadi kepala, bahkan syekhul malaika, guruna malaikat, benar guruna sampean, guruna malaikat. Itu iblis. 20.000 tahun iblis itu menjadi kepala malaikat mukarrab, malaikat-malaikat tertentu yang terdekat pada Allah, dia menjadi kepalanya selama 20.000 tahun. Dan iblis itu selama 3.000 tahun itu iblis sudah tawaf di arasnya Allah Subhanahu wa taala 3.000 tahun sampai umroh berbagai. Ada sih pernah umroh sebagian, tak pernah tawaf sekali. Iblis 3.000 tahun tawaf hanya karena satu ucapan yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan oleh iblis? Ketika Allah menciptakan manusia yang belum sempat beribadah kepada Allah, diperintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Apa kata-kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Aromasa abena bagus, aromasa abena moljo. Arwah iblis Pak, membodoh orang aromasa moljo, arwah iblisnya mana? Tengok deh. Iblis ketika dia mengatakan aku merasa dirinya aku lebih mulia, maka iblis terlaknat, dikutuk, dikeluarkan dari surga. Nah mungkin Pak, iblis 120.000 tahun bodoh ide lebih suarga, keluar gara-gara ngocak engkau lebih bagus, aku lebih baik. Nah bodoh manusia tak pernah masuk ke surga pas sombong, berapa kira-kira? Ayo, iblis bodoh swarga pakai luar gara-gara lah sampai yang tak pernah ke swarga pas sombong. Ah, baru mah kira-kira buruan di mobil sombong, mobil oleh kredit. Buru alako ke Malaysia, alako ke Jakarta, sanggup beli Avanza, Innova, Pajero oleh kredit Bu, buruan di emas, sabo lebih masa. Tak lian pas sehingga orang yang saya sombong tak kira bisa masuk ke dalam suara. Hati-hati, ini prinsip hidup. Prinsip hidup, jangan pernah Anda merasa sombong. Ya, tidak pantas kita mersombong. Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah untuk merendah diri. Waqfid janahaka. Ya Muhammad, rendahkan dirimu. Nabi Muhammad disuruh tawadhu. Kalau Nabi Muhammad Pak Bu disuruh tawadhu, tidak boleh sombong, lalu apa hak kita untuk sombong? Jangan sekali-sekali kita sombong. Jelas Pak Bu?
Jadi ada kebiasaan, tradisi, acara yang kita adakan, mau itu tahlil 3 hari, tok petok, pak polo are, hol, itu intinya mendoakan orang yang sudah meninggal dan mendoakan orang yang meninggal dunia itu dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh seorang dari Bani Salimah, dia ditanya, "Ya Rasulullah, apakah bisa aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah dia meninggal dunia?" Apa kata Rasulullah? Bisa. Bagaimana caranya? Doakan kedua orang tuamu, mohonkan ampun, dan kau sambung tali silaturahmi dengan teman-teman daripada orang tuamu. Habib Yusuf pada malam hari ini beliau tunjukkan bentuk bakti kepada orang tuanya dengan beliau mengundang kita itu mendoakan daripada almarhum ayahnya. Ini bentuk bakti. Sampean saya sempat orang ajar ke orang tua, Pak, Bu, makan orang tua sampean sobung, ada omor, entar ke kuburan silaturahmi, ziarah. Dua lagi, lepas sholat 5 waktu, jangan lupa bacakan doa Rabbil firli waliwa lidayya. Terus doa kita, itulah maka Anda akan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hati-hati, hati-hati ini. Ini sekarang banyak tetap. Anda setiap ceramah tidak akan pernah lepas untuk membahas yang namanya orang tua. Al-Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Soleh itu kalau ada orang ceramah, membodoh orang mancing Pak Soleh ceramah misalnya, saya nggak orang tua bahas. Penceramah itu tidak membahas orang tua, maka Habib Soleh akan mengambil mic, dia akan berpesan kepada orang tentang orang tua. Dari pentingnya nikah orang tua, Pak. Maka nikah punya anak orang ajar ke orang tua. Punya mungkin orang ajar ke orang tua. Padahal Al-Quran itu, Pak, menggambarkan ukuran durhaka kepada kedua orang tua itu hanya dengan mengatakan uff, wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata uff. Cong melihakiku nak cek mak engkau tok saya suruh pak Ketika Anda mengucapkan kata-kata Anda telah durhaka kepada kedua orang tua Anda. Ketika Anda mengucapkan kata-kata awak kurang ajar ke orang tua, bagaimana mencela ke orang tua, bagaimana menakutkan ke orang tua. Coba lupakah Anda bahwasanya Anda bisa berbicara siapa yang mengajari Anda kalau bukan orang tua Anda? Ketika Anda bisa bicara yang mengajari orang tua Anda, lalu sekarang Anda bisa bicara karenanya lalu Anda bentak kedua orang tua Anda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah sangat murka kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dikatakan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya sekalipun dia mati dalam Ka'bah, maka diharamkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, diharamkan dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda hadir ribuan kali ke majelis seperti ini, walaupun Anda dekat dengan ulama sekalipun, dengan wali sekalipun, ketika Anda kurang ajar kepada kedua orang tua Anda, mustahil Anda bisa mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, makanya orang bilang orang ajar ke orang tua, hati-hati. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kenapa kita mendoakan harus mengundang orang banyak? Kan bisa bi'atuati bi'ebungko. Ya, bisa. Tapi lagi-lagi Nabi mengatakan dalam hadis, la yajtami mala'un, tidaklah berkumpul satu kelompok, fayad'u ba'duhum, salah satu dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'amminuhum sa'iruhum, maka diaminkan oleh yang lainnya, illa ajabahumullah, kecuali akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sekelompok orang berkumpul di situ, salah satu dari pihak habaib, kiai, ulama yang lain, dia berdoa kepada Allah, maka yang lain mengaminkan, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita duduk berkumpul bersama-sama, memohon ampun kepada Allah, memohonkan juga ampun kedua orang tua kita. Dengan kita berkumpul di situ, maka mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.